Haleluya, shalom teman-teman semua, anak youngster dan anak junior church man hope. Apa kabarnya pada hari ini? Saya percaya pasti kita semua luar biasa dan terus mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Walaupun cuma di rumah aja, tapi kita mau tetap percaya Tuhan gak pernah ninggalin kita. Oleh karena itu hari ini kita mau sama-sama fokus memuji dan menyembah Tuhan, juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, saya mau ajak kita semua untuk sama-sama berdoa dulu. Kita mau siapin hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Biar penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami dan keluarga besar kami dimanapun mereka berada Tuhan. Karena kami mau percaya rencana-Mu pasti selalu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarkan pada sore malam hari ini hati kami, pikiran kami hanya fokus memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Teman-teman semuanya, anak muda dan anak remaja, saya percaya walaupun gak ada full band bersama dengan saya pada sore malam hari ini, tapi saya percaya ada sukacita, ada pengharapan yang baru di tengah-tengah kita semua. Amin. Oleh karena itu kita mau bersukacita bersama-sama, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yang akan tergoyahkan, yang akan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau nama di atas segala nama, Kau raja di atas segala raja. Saya mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang tidak akan pernah tergantikan. Kami punya Allah yang maha besar, maha kuasa, Allah yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami juga punya kuasa yang sama Tuhan. Kami akan jadi anak-anak-Mu yang tidak gampang tergoyahkan, tidak gampang terkalahkan Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang maha besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau siapin hati kita yuk.
ditabur oleh kebenaran firman Tuhan, kita mau siapin hati kita. Kita mau sembah Tuhan kita yang hidup. Kita mau sembah Yesus, nama di atas segala nama. Kita mau tinggikan Yesus, biar hati kita, pikiran kita fokus hanya kepada Tuhan. Sehingga ketika benih kebenaran firman Tuhan ditaburkan, kita mau terima semuanya. Love over fear. Kita akan mengerti kasih seperti apa yang akan mengalahkan ketakutan dalam dunia ini. Terima kasih.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita beri pemulihan bagi nama Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ketenangan kami hanya ada di dalam nama-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami sedang khawatir, kalau kami sedang takut Tuhan. Tapi sore malam hari ini kami mau belajar Tuhan, bahwa firman-Mu mengatakan kasih melenyapkan ketakutan. Kasih jauh melampaui rasa takut akan dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kalau Engkau ada di pihak kami, siapa lawan kami? Terima kasih Bapa, biar hati kami menjadi seperti tanah yang subur Tuhan, siap ditabur dengan benih kebenaran firman Tuhan. Berarti mulut lidah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa, ada kuasa, ada otoritas yang akan memulihkan setiap kami, memberikan harapan yang baru bagi setiap anak-anak yang Immanuel dan Junior Church. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Teman-teman semuanya, jangan lupa untuk kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan ya. Nanti ada tertera QR code ya, rekening persembahan, bisa lewat BCA atau SIM Niaga, bahkan bisa lewat OVO atau GoPay atau segala macam. Nah teman-teman, tetap memberi, tetap bersuka cita dalam Tuhan, karena kalau bukan kita siapa lagi? Tapi kita mau percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Selamat memberi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, JC dan Youngster Immanuel, apa kabarnya? Semoga kita semua baik-baik aja, dan aku percaya apapun yang sekarang ini sedang kita rasakan, apapun yang sedang terjadi saat ini, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan mau terus berharap, kita mau terus berserah. Dan saat ini aku mau ngajak teman-teman semua, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan pesan firman Tuhan. Ambil posisi duduk yang terbaik, jangan sambil tiduran, jangan sambil ngemil, jangan sambil ngobrol, jangan sambil main sosial media. Mari sama-sama kita ambil sikap yang terbaik seperti pada saat kita beribadah di gereja ya. Karena kita percaya dimanapun kita berada, saat kita mengundang hadirat Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita tutup mata kita berdoa. Hati kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan, kalau saat ini kami sama-sama bisa mendengarkan pesan-pesan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami, bentuklah setiap kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami pasang telinga kami percaya Engkau akan mengurapi kami, memberikan hikmat, memberikan paradigma yang baru Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh-Mu ya Tuhan, secara dahsyat dan luar biasa bagi setiap kami orang-orang yang berharap dan percaya kepadamu. Kami buka hati kami percaya Engkau Allah Roh Kudus yang akan melawat setiap kami, yang ada di rumah, yang ada di toko, yang ada di kendaraan mungkin, yang sedang mendengarkan ibadah online saat ini. Tuhan, urapi mereka Tuhan. Kiranya kami mau menangkap setiap isi firman-Mu Tuhan Yesus, agar menjadi tuntunan kami melewati hari-hari ini. Terima kasih Bapa yang di sorga, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Baik teman-teman semua, kita langsung aja. Hari ini tema yang akan aku bahas itu adalah love over fear. Teman-teman semua, kita saat ini sedang dalam sebuah situasi di mana kayaknya nggak ada harapan, semuanya terasa
begitu menakutkan. Apalagi sekarang kita sering lihat ya di berita-berita, sosial media, begitu banyak sekali kejadian-kejadian, bukan hanya tentang wabah penyakit corona ini aja, bukan, tapi resesi ekonomi, kerusuhan besar-besaran terjadi. Dan ini membuktikan bahwa keadaan dunia ini gak akan semakin baik. Ya, tidak akan semakin baik. Kita harus sadar akan poin ini, teman-teman, bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, bahwa Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat kedatangannya. Jadi jangan anggap ini adalah hal yang sepele. Kita harus benar-benar paham betul bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya. Lalu hari-hari ini apa yang harus kita siapkan? Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita tahu bahwa keadaan dunia ini gak semakin baik. Lalu apakah kita hanya mau berdiam diri lalu pasrah saja, diam di rumah aja, ya udahlah, pasrah aja, tiduran aja, udah nggak usah do anything gitu, kayak ya udah terserah Tuhan mau ngapain? Enggak ya, enggak kayak begitu, teman-teman. Justru pada saat keadaan ini, goncangan ini sedang terjadi, seperti yang Opa Niko bilang, goncangan yang besar itu akan terjadi. Goncangan ini akan menggoncang langit dan bumi. Dan justru pada saat goncangan itu terjadi, maka akan terjadi sebuah lawatan terobosan, akan terjadi Pentakosta yang ketiga. Nah, sekarang ini sedang terjadi nih, teman-teman. Lawatan sedang terjadi. Lalu apa tindakan kita? Saat ini kita seringkali hanya fokus sama rasa takut, hanya fokus sama rasa khawatir, hanya fokus dengan berita-berita yang mengarah kepada ketakutan, intimidasi, yang membawa kepada pemikiran-pemikiran yang membuat kita hopeless. Kita hanya fokus ke sana, tapi kita sudah lupa akan janji Tuhan yang sedang Tuhan mau genapi hari-hari ini. Mari sama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Di Yohanes 6 ayat 16-21. Aku bacain buat kita semua. Yohanes 6 ayat 16-21. Perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Teman-teman, anggaplah kita ini sedang ada di dalam perahu ya. Lalu dalam perahu, lalu kita melihat bahwa begitu banyak badai, begitu luar biasanya topan yang begitu sangat mengerikan ya, sampai kita tuh nggak bisa ngelihat Tuhan seperti murid-murid Yesus ini. Murid-murid Yesus ini saking ketakutannya sampai dia nggak ngenalin Tuhannya, dia nggak ngenalin guru mereka, nggak kenalin Yesus. Sampai Tuhan tuh harus bilang, "Tenang, aku ini, jangan takut." Hari-hari ini justru ancaman yang mengerikan itu bukan COVID-19, bukan resesi ekonomi, bukan kesulitan-kesulitan yang sedang kita lihat hari-hari ini. Tapi apa, teman-teman? Ancaman yang paling mengerikan yang sedang melanda umat manusia itu adalah ketakutan. Ketakutan yang menguasai dan meliputi sehingga membuat kita ini tidak ingat lagi janji Tuhan. Kita jadi cenderung mendiskreditkan Tuhan atau merendahkan kuasa Tuhan. Memang benar bahwa takut ini adalah emosi yang juga Tuhan ciptakan, ya. Takut ini diciptakan untuk sebagai suatu emosi atau suatu reaksi yang membuat kita nanti jadi waspada, membuat kita jadi lebih berhati-hati. Contoh ya, misalnya kita menjaga makan,
Ya, kita menjaga makan, kita hati-hati dalam memilih makanan sehari-hari. Karena kita misalnya takut kalau terlalu banyak makan yang manis-manis, nanti kita jadi diabetes, ya kan? Orang tua kita misalnya, papa mama, nggak mau kebanyakan makan seafood, nggak mau kebanyakan makan yang berminyak, begitu ya. Karena kenapa? Takut, lalu mereka biasanya minum obat untuk pengurang kolesterol karena takut kolesterol. Nah, sebenarnya perasaan seperti ini itu wajar dan sebenarnya itu normal. Ya, takut itu sebenarnya adalah perasaan yang wajar dan normal untuk kita bisa lebih berhati-hati dalam bertindak, dalam memutuskan sesuatu, dalam melakukan sesuatu dalam hidup kita. Namun yang menjadi tidak wajar adalah ketika takut ini berubah menjadi ketakutan. Ya, menjadi ketakutan. Kalau sudah menjadi ketakutan, ini yang nggak wajar, ya kan? Mari sama-sama kita buka di 2 Timotius 1 ayat 7. Kita buka di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Aku bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, coba garis bawahi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan, garis bawahi itu ya, bukan roh ketakutan. Ya, jadi kalau takut itu seharusnya membuat kita lebih waspada, lebih hati-hati. Tapi kalau takut ini akhirnya membuat kita menjadi panik, menjadi stres, menjadi sesak nafas, membuat kita menjadi egois, akhirnya itu akan berubah menjadi ketakutan. Ketakutan yang akhirnya bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tapi orang lain, karena kita menjadi orang yang egois. Akhirnya nggak memikirkan orang. Terserah orang mau bagaimana, terserah dia mau ngapain, yang penting gue aman, yang penting gue baik-baik aja, gitu ya. Tapi ini bukan yang Tuhan mau, teman-teman. Ya, percayalah dan yakinlah bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, juga pernah mengalami masa-masa takut pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan. Kalau kalian bisa flashback kembali, waktu Paskah itu saya pernah bahas ini. Baca coba cerita tentang pada saat Tuhan Yesus ada di Getsemani ya. Pada saat itu dia sedang berjaga-jaga untuk mempersiapkan dia disalib. Ya, di sana Tuhan sangat ketakutan, sangat takut. Tapi dia tidak membiarkan ketakutan itu meliputi dirinya. Dia Tuhan. Dia memang manusia, tapi dia 100% juga dia adalah Tuhan. Tapi dia tidak membiarkan ketakutan itu meliputi dan menguasai dia. Bisa saja ketika dia merasa takut disalib, dia merasa takut dianiaya, dia akhirnya memutuskan untuk nggak jadi deh aku berkorban, nggak jadi deh aku disalib. Bisa saja. Tapi apa? Tuhan bukan Tuhan yang egois. Katakan bukan Tuhan yang egois. Namun dia tetap percaya bahwa sekalipun dia harus berkorban, dia harus memberikan nyawanya. Dia percaya bahwa Allah yang mengutus dia, Bapa yang mengutus dia, itu adalah Bapa yang baik. Amin. Siapa yang percaya bahwa kita punya Bapa yang baik? Kalau kita percaya kita punya Bapa yang baik, kalau kita percaya, kalau kita memiliki pengalaman dengan Tuhan, bertahun-tahun kita ikut Tuhan, memang jalannya nggak mulus. Tuhan nggak janjiin semuanya baik-baik aja. Tuhan nggak janjiin setiap hari ada pelangi, enggak. Tapi Tuhan, ketika kita orang-orang yang percaya mengandalkan Tuhan, Tuhan gak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Amin teman-teman. Tuhan Yesus, waktu dia lagi merasa takut, Tuhan bilang apa? Ya Bapa, kalau memang cawan ini bisa berlalu, ya berlalu. Tapi kalau tidak, biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu yang terjadi. Begitu ya? Bisa gak hari-hari ini kita percaya
bahwa Bapa yang baik, bahwa Bapa yang begitu mengasihi kita, itu adalah Bapa yang juga pegang kendali atas hidup kita. God is in control. Jadi teman-teman, hal yang pertama, kita harus sadar bahwa God is in control. Tuhan, Dia Bapa yang baik. Sampai hari ini pun, kalau memang Tuhan izinkan semua ini terjadi, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, adalah orang-orang yang setia, adalah orang-orang yang begitu berhikmat, adalah orang-orang yang memegang kesetiaannya, ketaatannya sama Tuhan. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun dia melihat apa yang di luar itu ya, api yang menyala-nyala yang sudah siap membakar tubuh mereka, tapi mereka tetap percaya sama penciptanya. Percayalah, kita punya Bapa yang begitu baik. Amin teman-teman. Kalau kita tahu, kalau kita yakin bahwa Tuhan sayang sama kita, kita yakin juga bahwa God is in control. Lalu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan tinggalkan kasih mula-mula. Jangan sampai ketika kita takut, kita jadi males. Kita jadi males untuk komunikasi sama Tuhan. Kita jadi selalu kecewa sama Tuhan. Kita jadi selalu mikir yang aneh-aneh. Selalu mikir yang negatif sama Tuhan Yesus. Mari teman-teman, jangan sampai ini membuat kasih kita sama Tuhan menjadi tawar. Kasih kita harus terus menyala-nyala. Tuhan bilang apa? Kalau sampai kita meninggalkan kasih mula-mula, kita harus mulai dari awal lagi. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari hati-hati, sudah banyak orang-orang yang mulai meninggalkan Tuhan. Justru di saat-saat seperti ini, di saat gereja tutup, istilahnya tutup gitu ya, nggak bisa bergereja lagi, nggak bisa datang ke gereja. Jadi malas untuk ibadah. Jadi malas untuk ibadah online. Hati-hati. Ibadah yang sesungguhnya itu bukan cuma di gereja. Bukan cuma waktu kita bisa difasilitasi dengan musik-musik dan juga sound system yang luar biasa dengan AC, dengan panggung yang megah. Tidak teman-teman. Ibadah yang sejati itu adalah sehari-hari kita jalanin hidup kita. Waktu kita ketemu orang, ketemu keluarga, waktu kita ada di kamar kita sendirian. Itu adalah ibadah kita yang sesungguhnya. Hati-hati para pelayan-pelayan Tuhan yang mulai males, yang mulai ogah-ogahan untuk melayani Tuhan. Ayo, kembalikan kasih mula-mulamu. Apalagi yang mau kita cari hari-hari ini. Mari teman-teman, balik lagi ke kasih mula-mula. Jangan malas-malasan. Jangan ogah-ogahan. Ini kedatangan Tuhan udah sebentar lagi. Apa yang kita persiapkan? Lalu yang terakhir, yang ketiga, do our part, lakukan bagian kita. Katakan lakukan bagian kita. Kalau ada saudaramu, Cece Koko, atau siapapun di sebelah kamu saat ini, katakan samping kiri kananmu, lakukan bagianmu. Mari lakukan bagian kita. Percayalah bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi dan sedang dahsyat banget teman-teman. Stop dengan pemikiran-pemikiran yang ngerasa terus-terusan bosan, ngerasa terus-terusan sedih, baper. Ya biasanya gue begini, biasanya gue begini, gue biasanya bisa nonton bioskop, biasanya gue biasanya bisa nongkrong-nongkrong di kafe dan yang lain-lain. Stop dengan pemikiran-pemikiran seperti itu lagi. Mulai fokus dengan apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Amin teman-teman. Pentakosta ketiga, percayalah dan yakinlah, sadarlah bahwa panggilan kita ini sebagai messengers of the third Pentecost itu harus kita imani. Mari teman-teman lakukan bagian kita yang terbaik. Jangan diem aja, jangan ngerasa bosan terus. Saatnya kita take action. Gimana caranya? Ayo, mari sama-sama teman-teman terus libatin diri dalam persekutuan-persekutuan online. Banyak berdoa, baca firman Tuhan. Percayalah, justru Tuhan sedang memurnikan orang-orang yang percaya kepadanya hari-hari ini. Apakah benar kita sungguh orang-orang yang setia? Atau kita setia hanya pada saat fasilitas itu tersedia?
Mari teman-teman, justru ini di waktu-waktu yang ada saat ini, kita mengambil momen yang intim sama Tuhan Yesus. Lebih banyak berdoa, lebih banyak bangun mesbah doa sama Tuhan Yesus. Ayat firman Tuhan yang terakhir di Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku akan bacakan buat kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Teman-teman, kalau kita tahu kita punya Bapa yang baik, kalau kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu ada di dalam kendali dan kedaulatannya, kita harusnya terus memiliki ucapan syukur, sukacita, dan menjalankan tugas-tugas kita dengan terus semangat, menyala-nyala, on fire, pantang menyerah. Karena percayalah bahwa justru ketika kita tahu kita ini diutus oleh siapa, kita justru akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari Tuhan Yesus. Dahsyat kan? Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Petrus itu, tahu nggak? Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat luar biasa, lebih dari Tuhan Yesus. Bahkan bayangannya aja nih, waktu si Petrus jalan, orang kena bayangannya aja itu bisa sembuh penyakitnya. Bayangin gak? Kalau kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, dan kita tahu bahwa kita ada dalam kendalinya, apalagi yang harus kita khawatirkan? Justru kita hari-hari ini harus persiapkan manusia batin kita untuk kita masuk ke Yerusalem yang baru. Dunia kita gak akan terus-terusan di bumi ini, teman-teman. Gak terus-terusan di Batam ini, teman-teman. Enggak. Suatu hari kita akan pulang ke rumah Bapa. Mari kita sama-sama persiapkan diri kita ya. Terus semangat, anak-anak muda. Ayo, jangan malas-malasan. Jangan jadi ilfil sama Tuhan Yesus. Jangan malah jadi dingin sama Tuhan, jadi males ibadah. Justru saatnya ini alarm. Ancaman-ancaman yang ada nih sekarang nih di luar sana, ini alarm untuk kita tuh sadar, untuk kita waspada. Bukan malah kita diliputi dengan roh ketakutan, tapi justru kita harus sadar. Saatnya kita bangkit. Amin. Mari sama-sama yuk angkat kedua tangan kita saat ini. Kita sama-sama akan berdoa. Oh Tuhan, kami percaya ya Bapa, di Pentakosta ketiga ini Tuhan akan mencurahkan Roh-Mu besar-besaran ya Bapa bagi setiap kami. Anak-anak muda-Mu Tuhan, kami akan dibangkitkan ya Bapa. Kami yang lemah akan dikuatkan, kami yang ketakutan Tuhan akan berikan pengharapan yang baru untuk kami mau Tuhan Yesus terus maju ya Bapa. Tuhan, kami percaya ya Bapa, hari-hari ini Tuhan akan pakai setiap kami anak-anak muda-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk kami ya Bapa bangkit ya Tuhan Yesus. Dimanapun tempat kami berada Tuhan, di kamar kami, di rumah kami, di mobil kami, Tuhan, kami yakin Tuhan, itu adalah tempat di mana kami membangun mesbah kami, hubungan kami sama Tuhan. Mungkin kami udah gak bisa ke gereja hari-hari ini, namun itu tidak akan membatasi kami untuk terus mengerjakan bagian kami ya Tuhan. Pakai setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu lebih dari segala ketakutan dan ancaman yang terjadi hari-hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah kami yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Bangkitkan roh kami Tuhan, agar kami sadar bahwa kami adalah messengers of the third Pentecost. Kami adalah saksi-saksi Tuhan yang akan Tuhan pakai di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Mari sama-sama terima berkat dari Tuhan. Terima saat ini, terima. Mari anak-anak muda, bangkitlah. Jadilah terang, jadilah pasukan-pasukan Kristus. Jangan diliputi dengan rasa takut. Percayalah bahwa Tuhan selalu beserta kita. Bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Terima saat ini berkat dari Allah Bapa, kasih cintanya di dalam nama Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai malam hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua, dan kita ditemukan tetap bertahan dan setia sampai pada akhirnya. Mari sama-sama yang sudah terima berkat Tuhan, sambut berkatnya, dan sama-sama kita mau katakan amin. Baik teman-teman, semangat terus, tetap setia, dan tetap mengikuti persekutuan ibadah-ibadah online di gereja lokal kita, ya teman-teman, supaya kita paham visi misi ini mau dibawa kemana, supaya kita bisa menjadi juga umat-umat Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Bye-bye semua, God bless you, stay safe, dan selalu semangat ya. Bye.